wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Travel Hayata Travel dan seluruh prosedurnya, seluruh panitia dan seluruh orang tua saya, saudara saya, jamaah umrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini setelah kita melaksanakan sholat jamaah zuhur dan sholat sunat, dilanjutkan dengan rangkaian penting yang ada kaitannya dengan perjalanan kita sebagai jamaah umrah. Insya Allah akan berangkat pada tanggal 10 Februari tahun depan. Ya, dalam tahun depan, yaitu bulan Februari. Salawat dan salam semoga senantiasa kita kirimkan kepada dunia kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah mengamanahkan kepada saya untuk memberikan manasik singkat. Karena biasanya kalau manasik haji itu sudah ditentukan para pematerinya dan masing-masing sudah ada materi-materi yang membawakan. Semalam saya tanya apakah hanya sendiri? Ya betul sendiri, berarti kita gaspol. Sebentar kita akan praktik juga. Setelah saya jelaskan, kita akan praktik juga bagaimana cara pakai kain ihram untuk khusus putra. Kemudian bagaimana kita tawaf, kemudian kita sa'i, apa-apa dibacaannya. Namun sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa janji Allah itu terhadap orang yang umrah itu ada 4. Kita ingat baik-baik. Yang pertama itu akan dihapuskan dosanya, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kemudian yang kedua akan menghapus kefakiran, kemiskinan, terutama kemiskinan iman kepada orang yang melaksanakan umrah. Kemudian yang ketiga, karena kita sudah memenuhi panggilan Allah melalui umrah, maka janji Allah akan mengabulkan doa, akan mengijabah doa terhadap umatnya yang telah melakukan panggilannya, yang memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan umrah. Kemudian yang keempat, akan mendapat ketenangan hati dan jiwanya dan perasaannya ketika dia kembali ke tanah suci melaksanakan umrah. Dan apabila ada jamaah setelah kembali dari umrah, kemudian hati yang tidak tenang, kemudian selalu gelisah, berarti umrahnya itu kurang khusyuk, atau mungkin rukun-rukunnya kurang bagus, tidak dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi yang harus kita perhatikan, umrah itu ada rukunnya. Rukun umrah itu ada 4. Ini rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Apabila salah satunya ditinggalkan maka tidak sah umrahnya. Kalau wajibnya kan kita sudah tahu semua. Wajib itu ya balik Islam, ya, mampu dan sebagainya, sehat jasmani dan rohaninya. Apakah anak bisa? Boleh, tapi belum wajib. Yang diwajibkan adalah anak yang sudah balik dan sudah punya KTP. Tidak ada diajak, tidak ada nawaitunya. Selesaikan Allah. Ya, saya lihat sholat sunat setelah tahu misalnya dalam hati kita masing-masing. Kemudian takbir. Rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu membaca surah Al-Kafirun. Ya, itu rakaat pertama. Ya. Kemudian rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Gampang. Semuanya hafal. Ya. Dan tidak ada surah lain. Ini. Jadi setelah baca surah Al-Fatihah, rakaat pertama itu membaca surah Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad.
selama ini berangkat kafan tadi memang begitu. Tidak ada bacaan lain. Nah setelah selesai salam, setelah salam kita berdiri menuju ke tempat air Zam-Zam. Ya, kita menuju ke tempat air Zam-Zam. Ya, setelah sholat, salam, berdoa, apa keinginan tak? Ada kemudian sebenarnya membaca doa, azan tapi terlalu panjang, doa. Kemudian kita menuju ke tempat air Zam-Zam. Ya, itu sebelah kanan. Setelah di sebelah kanan itu ada tempat air Zam-Zam di situ, itu kita ambil. Setelah kita ambil, ya, sebelum diminum baca doa dulu, doa apa saja. Karena ini umrah ini adalah ini ibadah pribadi. Jadi bukan ibadah jamaah, bukan. Hanya memang kita ikut kelompok supaya kita tidak supaya pemain terlupakan. Nah, jadi apa doanya? Memang ada doanya sesuai doa di buku itu. Tapi ini istilahnya terhadap pribadi. Apa saja kita minta sih sebelum minum. Misalnya sakit-sakit kalau bilang sakit-sakit minum kesembuhan dalam berdoa saja apa sih kita minta bang minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah selesai, maka kita akan mengumpulkan. Setelah dikumpulkan semua, kita dibawa kita menyeberang belakang. Ya, ada lagi blok kanan belakang. Itu kita mau ke tempat sa'i. Ya, kita ke tempat sa'i. Nah, sebenarnya kita praktekkan tapi sekarang bacanya dulu. Nah, setelah kita sa'i, ya, itu tuntunan Nabi. Setelah kita mendaki, itu ada yang kita baca. Tidak panjang. Yang tuntunan Nabi itu pendek. Karena ini ayat Al-Quran, itu yang dibacakan tadi oleh keluarga kita, itu yang dibaca. Tapi tidak habis satu ayat, cuma 4. Ya, jadi karena ini ayat mulai dari mendaki, naik gunung, baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Ini yang dibaca. Berdoa sampai di atas. Sampai di situ, itu tuntunan Nabi. Harus selesai sampai di situ, sudah sampai terakhir. Ya, itu masing-masing baca. Nah, setelah kita sampai di atas bukit, ya, Nabi misalnya menyebut supaya kita menghadap ke Ka'bah. Menghadap di Ka'bah. Balik kanan. Apa yang dibaca? Takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. 3 kali lagi. Ya, 3 kali. Setelah 3 kali baru baca doa. Karena inilah tempat Safa ini bisa menjadi tempat yang dijabahnya doa. Doa saja apa saja. Terserah masing-masing pribadi aku. Mau minta kaya, mau misalnya dia punya jodoh, mau dijemput dengan jodoh, atau yang sudah duda mau nikah lagi, yang sadar sudah punya istri mau kawin lagi. Ya, yang tidak punya keturunan, pokoknya berdoa masing-masing. Pakai bahasa apa saja. Karena Allah tahu semua isi hati kita. Jadi pahit, ini bahasa, tidak usah itu, tidak usah. Doa masing-masing bahasa Lugu, bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa, Allah tahu semuanya. Malaikat catat semua. Jadi setelah berdoa turun gunung. Nah, begitu turun, apa yang dibaca? Sama doa tadi waktu kita tawaf. Ya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu dibaca, ya. Begitu dibaca nanti kita perjalanan lurus, ada di atas itu lampu hijau. Ya, di atas itu ada lampu hijau. Lampu hijau itu jaraknya itu sekitar 100 meter. Nah, disunahkan laki-laki di situ lari-lari kecil. Ya, lari-lari kecil. Apa dibaca? Wabil warham. Ya, kalau kita berdoa tidak bisa, pokoknya baca saja apa? Bersolawat atau apa sebenarnya. Sampai selesai lewat itu lampu hijau itu, ya laki-laki stop lari-lari kecil. Ya, stop lari-lari kecil. Kembali lagi tasbih tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Terus sampai ke Marwah. Ya, begitu semua belakang lagi ke bawah, baca lagi tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Ya, itu terus dibaca sampai pas bukit yang terakhir. Menghadap lagi ke Ka'bah.
baru berdoa lagi. Setelah berdoa, jadi usahakan beda doanya tadi di sana, bisa bersama, pokoknya gitu sih. Sampai selesai itu kali berdoa terus. Ya, selesai berdoa. Setelah ketemu lagi, apa yang beda? Tasbih lagi begitu. Begitu aja dalam hidup, datang dicari Rabbi firman maaf dan seterusnya. Ya, kalau tidak hafal, pokoknya apa saja. Tidak ada kewajiban baca, tidak ada. Nah, tidak ada. Kalau misalnya Abu Tawaf kita dia baca, kita ikuti. Tapi kalau tidak hafal, mungkin pribadi, susah ya. Tidak usah. Pokoknya saya sholawat apa saya kita baca. Tapi penting tadi itu, ketika kita sudah berada, jadi ingat laki-laki ketika lampu hijau itu disunahkan dari kecil. Jangan kayak orang biasa orang bulan cepat jadi itu. Apalagi poso-poso bikin. Ya, dan perlahan dan kecil laki-laki. Ya, putri itu perempuan tidak. Ya, kemudian ingat jamaah wanita ketika baca doanya tercela suara karena suara aurat. Aurat. Ya, oke. Baik. Kita sudah masuk tadi. Padahal sebelumnya kita harus naik pesawat untuk dalam sebentar kita praktek. Ya, yaitu. Setelah selesai, ya dari putaran pertama, nah sekarang pertanyaan, bagaimana kalau ketika saya itu buang air, tidak ada masalah. Yang setiap yang harus tetap suci itu ketika kita tawaf. Ketika kita tawaf, kemudian putaran kelima misalnya ada yang buang air, itu harus tinggalkan. Ada pas belok kanan di kesananya pintu pintu babu sams itu di situ ada tempat wudhu. Ya, tidak perlu cari keluar. Ya, jangan kalau di situ ada. Jadi di situ ada untuk putri, kalau putra sebelah kanan, putra. Ya, jadi setelah selesai wudhu, di mana kan tempat posisi tadi itu kita buang buang hajat tadi itu, di mana dari posisinya misalnya di sudut pas di hijri sepaida atau di di sams itu di pusat atau di mana lagi di pokoknya di mana saja kita di situ kita harus ulangi ya, kita ulangi situ. Nah, oleh karena itu setelah selesai semua ya, jadi itu rukunnya itu yang tidak boleh dan kita tetap bersuci itu pada saat terlalu tawaf, gitu ya. Nah, makanya hati-hati juga, jangan sampai bukan haramnya bersentuhan. Nah itu, walaupun beberapa pendapat mengatakan ya sangat tidak, kecuali tidak sengaja tidak masalah. Ya, nah itu ya. Jadi itulah, jadi bacaan-bacaan yang harus kita ketahui supaya kita tidak salah dalam melaksanakan kegiatan suci kita ini dalam umroh. Nah, baiklah. Sekarang kita akan praktek dulu. Sudah punya tanya? Ya. Nah, ini untuk apa? Ya. Ini untuk putra. Ya. Nah. Ya. Mau pakai lu ihram ini ya. Sebelum kita berangkat, saya akan jelaskan dulu. Jadi setelah kita penerbangan di atas pesawat, ya, langsung dari Makassar ke Jeddah, ya, ke Madinah, itu perjalanan itu kurang lebih 11 jam, ya. Nah, di sana itu kita akan melewati beberapa negara. Nah, sekarang hitungannya itu kita sholat di atas pesawat, ya, sebelum, ya, otomatis pesawat masih ada air, ya kan? Dia ada air di WC itu sangat terbatas, berarti kita harus bertayamum, ya, bertayamum, lepas itu semua sesuatu selain jalannya, jam tangan, ya, apa saja itu lepas, kemudian satu tengah mata itu kita lepas dulu supaya dapat, ya. Nah, kemudian kita bertayamum, tempel tangan di belakang kursi pesawat, ya, ini anggaplah ini sadar pesawat sadar. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa tayammum istilah sholati lillahi ta'ala. Setelah saya angkat, tepuk, tiup, usap
tiup, mulai. Baru pindah lagi yang satu. Jangan ini. Kalau ini berarti dia punya hilang. Sampai di sini sejenak. Ya, ingat ya? Ya, perhatian. Oke, pindah lagi. Ya. Selesai. Baru selesai. Oke? Ya, itu saudara. Jadi nanti tayamum yang satu. Ya, jadi kalau ini, dia buka ini lagi. Seperti ini. Ya, ini yang kita. Baru pindah. Pindah. Oke, berapa? Nah, ingat ya. Misalnya kita hafal pakai bahasa tadi ya, kalau kita lihat saja saya bertayamum untuk sholat karena Allah. Bahasa Indonesia misalnya, ya. Sampai susah sahabat ini orang kita tidak usah bahasa Indonesia saja. Saya niat tayamum, ya, untuk melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Beber, ya, ya. Masih ada ini bukan? Ini, ya. Ini ya, ya, ya. Posisi tangannya, Oke? Ya. Jadi tidak usah takut pakai beda, tidak pakai beda. Ingat ya? Tempel tarik, mutar, kena semua. Oke? Sudah paham? Sudah paham ya? Lihat ya. Tiup teh. Sudah semua. Kena semua. Ini kasih kena ini ya. Ini. Ini kasih kena ini. Kena semua. Oke? Ada bertanya kan? Tidak ada? Oke. Nah, sekarang sudah setelah sampai ke sudah tiba di Madinah dan dijemput di bandara, kita dijemput oleh bus ya, di bus terus ke hotel. Nah, setelah di hotel masing-masing dikasih kunci ya, kemudian nanti diumumkan misalnya tergantung jam berapa kita sampai di sana untuk sholat fardu ya, sholat zuhur berarti nanti kita asar ya, sholat asar dan maghrib dan seterusnya. Nah, setelah beberapa hari mungkin kita juga sampaikan kita berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah. Yang pertama adalah biasanya kita ke Masjid Kuba ya, jadi siapa yang sholat di Masjid Kuba ini sudah pernah saya bangun, maka 700 pahalanya yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang melaksanakan itu sama dengan pahala yang berkurang. Itu yang melaksanakan sholat sunat di Masjid Kuba, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, berikutnya setelah selesai rangkaian, kita di setelah sampai Jumat, setelah Jumat mungkin kita sudah bergeser ke umrah atau menuju ke Masjidil Haram. Ya berarti kita harus miqat. Di mana miqatnya itu orang umrah? Itu di kampung namanya Zulhulaifah. Nah, disitulah namanya Masjidil Ali. Nah, di Masjidil Ali di situ. Nah, jadi tapi sebelum kita tinggalkan hotel, semua harus mandi janabah, mandi wajib. Ingat ya, tahu semua doanya kan? Kalau tidak tahu hanya pakai nama subuh saya relasi Al-Bari Fardhani adalah pakai bahasa Indonesia. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar padu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Aman. Jadi dan sampai salah makhrajnya, salah artinya, mending bahasa saja. Mau bahasa dulu, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, terserah. Semua Allah tahu kita punya arti sih. Semua, tapi jangan transparan, jangan transparan. Ada yang jamaah transparan, kelihatan kacamatanya di dalam. Jangan transparan. Bahaya kalau orang Arab itu tinggi nafsunya, hati-hati. Dan sampai diculik sama orang Arab. Orang Arab itu kalau tinggi nafsunya orang Indonesia itu, ya hati-hati. Itu laki-laki. Ya. Jadi buka sumbernya. Ya. Boleh pakai ya, tapi kalau belum lihat ihram masih bisa. Ya. Oke. Pakai dulu bentar. Ya. Oke. Nah, ya, yang praktis saja. Yang praktis. Lepas kita sarungnya, Ustaz.
Oke? Nah, ini ya. Nah, Di ujung. lihat ya, lagi-lagi. Ini kasih sini, kasih full di sini, kasih full, kasih full dia. Pokoknya kasih full di sini, full. Udah full lewat ini pantata nabe, lewat, lewat ya ini. Oke. Nah, setelah sudah itu, sudah. Kita begini, ya kan? Oke. Nah, jadi cara pakai jangan begini, harus begini ke kita, ya supaya agak melebar. Baru lipat. Kalau begini nanti sempit loh. Bahaya. Jadi harus kita, lihat ya. Ini Baru kaki di bawah. belum. Kalau bisa punya kayak saya ini ya, gampang gitu. Oke. Nah ini biar saya pakai selipi ini. Ya, biar saya pakai selipi kalau begini. Tapi kalau misalnya kecil-kecil perutnya pakai tarik pinggang. Ya, ada. Nanti teluruk karena tai suara. Persiapan. Oke, ya, bebas ini. Tanya tiru aku tadi. Karena bahaya ya. Jadi sudah bebas. Oke, sudah paham? Gampang kan? Praktis kan? Aman. Aman ya? Nah, kemudian Minuman zam-zam kah? Mau apa? Sekarang ini. Ya, di atasnya. Nah, di atasnya. Ya. Oke. Ini kainnya. Ya. Ini ya. Begini. Ini ya. Ketika kita mau tawaf begini. Ya, tawaf misalnya dijepit. Ya. Ya, begini ya, kita tawaf. Nah, setelah selesai tawaf, sini sampai 7 kali. Ya, itu mau tawaf. Tawaf, ini khusus tawaf ini kelihatan ini. Ya, kelihatan. Kalau mau sholat, kembali. Dan ketika kita sa'i, kembalikan begini. Ya, ada jamaah biasa itu sa'i, kita kembalikan. Itu tidak boleh. Harus tertutup pula. Jadi ini dipakai hanya pada saat ketika kita tawaf. Ya, tawaf. Ya, oke? Paham? Kasih ke kuat saja. Nah, oke selesai ya. Nah, sekarang dalam keadaan ini. Jadi misalnya kita praktik misalnya sekarang apa? Sudah selesai. Sudah selesai misalnya, aduh, udah putar kabar dulu. Oh iya. Putar kabar dulu, kita tawaf dulu ya. Tadi kan saya jelaskan. Ya. Ya, kita berdiri dulu, berdiri. Pinggir. Ya, di pinggir kanan di sini. Depan. Dua-dua. Kita cok ini perempuan sebenarnya. Jadi ini perempuan, ini sudah laki-laki perempuan. Tahan itu perempuan. Jadi tidak boleh ya itu perempuan ya. Tahan. Jadi kita ya, ada juga nanti laki-laki di belakang itu. Jadi perempuan itu di tengah, laki-laki itu nahan perempuan. Kalau Jadi ini contohnya kalau kita mau tahu nanti foto tawa di dalam gue persegi untuk tawa, nah begitu modelnya. Ya, laki-laki di samping kiri kanan, di depan dan di belakang, perempuan di tengah. Ya. Jadi nanti kaligrafinya di sudut. Ya, ada di sudut itu kaligrafi. Bunda-bunda itu di sudutnya Hajar Aswad. Ya. Karena mungkin sudah cocok. Jangan sampai misalnya masih jadi saya masing-masing ini. Jangan sampai karena berdiri begini otomatis tidak kena tentangan. Ya. Jadi kalau misalnya bergeser sih, jangan misalnya sudah teman kita sudah berhenti ini sampai berhenti juga. Belum tentangannya. Ya. Belum itu sampai tentangannya. Ya saya misalnya di depan berhenti ini, balik dia Bismillahirrahmanirrahim, berhenti juga. Langsung itu belum tentangannya. Nanti setelah dia baru maju lagi. Dia begitu berhenti, kan tidak berhenti. Jadi jangan misalnya yang di depan teman belakang, misalnya kita urutan ke 10, masih ini punya mani, teman-teman kita sudah sampai di Hajar Aswad, dia sudah bilang Bismillahirrahmanirrahim, kita juga ikut, jangan dulu. Karena kalau kita tangannya sampai sini. Ya, sampai sini. Nah, sekarang ya. Oke. Kita mulai. Nah, kita sudah oke? Angkat ini sudah. Oke. Nah, Ikuti itu posisi. jadi perempuan juga ikut. ya itu. Nah, hanya posisinya deh. Iya, jaga rumah. Posisi Ka'bah di sebelah kiri. Oke. Kita mulai ya. Ya.
Bismillah, Allahu Akbar. Belok, jalan ya. Mulai. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Lewat ini jawabannya. Untuk jauh. Wala haula. La quwata illa billah. Ya, terus. Nah, sekarang kita sudah sampai di rukun yamani, rukun yaman. Sampai di sini bacaan dirubah. Bacaan dirubah. Ini rukun yaman tentangan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu namanya batu hitam, Hajar batu. Aswad hitam. Nah, itu rukun yamani adalah tentangan antara Hajar Aswad. Di sini kita rubah bacaan. Baca doa sejagat. Orang Indonesia bilang. Rabbana atina. Oke? Baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca terus sampai selesai. Sampai di sini, ya. Kalau belum sampai di jangan berhenti baca. Nanti selesai sini, pertama balik. Ya. Tentangan ingat? Tentangannya balik. Bismillah Akbar. Jalan lagi terus. Berarti sudah satu kali putaran. Ya. Satu kali putar. Putar lagi terus. Baca sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Putar terus. Putar terus. Walhamdulillah. Baca terus ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Setelah selesai sampai rukun yaman, Rabbana atina dunia hasanah. Oke? Oke. Ya. Selesai. Jadi coba dua dibaca. Oke, selesai. Selesai ini. Sekarang kita menuju ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim misalnya ini. Kalian berdiri nanti ini Ibrahim. Ya ini. Ini ya? Ini makam Ibrahim. Coba berdiri di sini. Coba Di belakangnya makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim. Sholat sunat sini Mi. Sholat sunat masing-masing. Ya. Tapi harus mundur. Ya, mundur perempuan sudah Sholat. Cari posisi masing-masing. Ya. Cari posisi masing-masing. Tetapi sujud tetap. Jadi bisa. Begitu tiba di belakang makam Ibrahim, masing-masing bikin saf sholat. Ya, habis saf berapa saf? Misalnya di belakang. masing-masing ini dan sholat. Tidak ada imam. Tidak ada imam. Karena itu ada jamaah di Bali. Yang ada imam sholat fardu. Dia sholat lagi dari imam. Ya, niatnya tidak ada, niatnya sholat sunat. Ya, sholat pertama baca sholat Fatihah. Setelah itu selesai, sholat kedua Al-Ikhlas, Al-Fatihah baru Qul huwallahu ahad. Selesai salam berdoa selesai lagi berdoa apa? Baru kita menuju berdiri semua berdiri kita cari Zam-Zam sana keluar banyak berjejer Zam-Zam ya berdiri Zam-Zam ambil isi baru menghadap Ka'bah berdoa Miki sebelum diminum berdoa niatkan supaya dengan berkah air Zam-Zam ini ya pokoknya sembuhkan penyakit kah apa pokoknya apa orang melihat kita merasa berwibawa kita lihat orang merasa segan dengan kita pokoknya niatkan saja apa doa tak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing berdoa ya baru minum ya setelah minum sudah simpan gelasnya di jangan paling sembarang ya ada itu tempatnya itu memang spesial ada itu yang sudah siap ya ada tempatnya itu gelas ya jangan lempar begitu saya bukan lu ini ya oke setelah selesai sudah tawifnya bersiap menuju ke belakang cek dulu semua cek dulu semua cek dulu anggota soal ada juga sedikit jemaah makan coto ya setelah selesai ya sudah kita menuju ke belakang kita jalan nih oke jalan anggap berjalan jalan maju misalnya ini kita baru baca bismillah kembali ini kan
Sampai sa'i begini terus. Hanya waktu tawaf ya begini. Ini ya, coba. Oke? Nah, sekarang kita menuju ke Safa. Jalan. Misalnya kita mau mulai mendaki. Kamu lihat tanjakan. Kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca. Laki-laki besar suaranya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sudah sampai misalnya. Kalau belum sampai di atas baca lagi. Baca lagi. Baru setelah sampai balik ke Ka'bah. Balik ke atas ini. Sudah kanan. Ada. Ya kan? Baru tadi. Takbir kali ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Baru sambung. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ulangi lagi sampai 3 kali ya. Ya, 3 kali. Ya, 3 aja 9 kali aku dapat. Iya. Ya, oke. Sudah selesai, turun. Berdoa dulu. Doa apa saja? Ya. Doa. Setelah selesai, tetap menghadap Ka'bah berdoa. Ya. Pokoknya doa situ terserah kita apa. Jangan apa yang kita anukan. Ya. Tidak diwajibkan itu. Setelah itu kita balik. Selesai, balik turun. Balik kanan. Balik. Ya, balik kiri kok. Balik kiri. Ya. Balik kiri turun nih. Oke, turun. Turun itu dibaca lagi nih. Sama kayak doa tawaf. Ya, subhanallah, walhamdulillah. Jangan begini. Allah. Setelah kita berjalan, ada lampu hijau. Itu yang di atas itu lampu hijau. Kita jalan kecil ya. Wabiqir, warham, wafur. Apa doanya? Salam saja ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai kan? Sudah selesai. Lepas itu lampu hijau kan kita selesai. Setelah selesai lewat di lampu hijau, kita lihat sedikit. Kembali lagi stop. Jadi kalau sudah lewat di lampu hijau, yang di atas hijau itu berhenti lalu kita jalan biasa. Kembali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Setelah selesai mau pendakian ini mungkin Marwah, sama kali kembali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Setelah sampai balik kanan lagi. Balik kiri dia, Ka'bah. Kanan sebelah. Apa ya? Kiri. Sini. Ya, Mbak. Oke. Ya. Balik kiri dia. Sama baca tadi. Ya. Ya, jadi itu takbir 3 kali. Takbir. Jadi dia bermain tidak susah. Oke? Nah, setelah selesai misalnya sudah putaran kan kecuali di Marwah berhenti. Setelah selesai kita berdiri di Marwah, berdoa, baru kita keluar di pintu di belakang itu. Itu namanya tahallul nih, cukur. Ya, laki-laki bisa cukur, bisa juga botak. Ya, cukur. Yang perempuan ujung-ujungnya saja. Botak juga bisa. Ya, dia ujungnya. Jadi yang sudah memotong, baru itu yang memotong. Yang belum, jadi yang sudah harus memotong dulu. Jadi usahakan cari siapa sih itu ada orang yang sudah dulu memotong, itu kita minta tolong. Itulah yang bisa memotong. Oke? Jadi tidak bisa memotong orang kalau kita boleh potong. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama masih melakukan ihram, kita tidak boleh pakai wangi-wangian. Jangan sampai nekat misalnya sentuh Hajar Aswad atau sentuh Ka'bah bagian alis itu ada wangi-wanginya, itu sudah sah betul. Ya, yang sangat menekat itu. Ya, jadi selama kita menggunakan pakai ihram itu tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh gunting kuku, tidak boleh cukur rambut. Hati-hati garuk-garuk hidung, jangan sampai tercabut bulunya. Tidak boleh sikat gigi. Boleh. Pokoknya semua jangan sampai keluar darah. Pokoknya selama jangan keluar darah. Sikat gigi Hati-hati tidak jangan boleh. sampai ya. Itu. Apalagi lagi-lagi karena gerah tidak ada biasa tembak suara dalam. Garuk-garuk hati-hati. Sampai dia gugur nih. Ya itu tidak boleh. Iya. Kalau melanggar berarti harus potong kambing. Ya. Iya. Dendanya. Ya, kambing dendanya. Umur haji sah tapi kena ya. Makanya jangan melanggar. Kalau melanggar harus potong kambing. Ya. Oke. Selesai bubar nih.
Aneh. Yang perempuan bisa mikap, pokoknya sebarang bisa nih. Laki-laki mau botak juga bisa. Nah, terserah. Oke? Ya. Jadi tadi ada di lupa. Setelah kita ada di lupa tadi, sebelum kita naik ke Facebook menuju Masjid Haram, kita mikir namanya, mikir itu di Masjid Bir Ali. Ya, di Masjid Bir Ali itu kita sholat rakaat. Ya, itu yang kita baca bersama ketika kita sholat di Masjid Haram. Itu bacanya Al-Fatihah, Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua. Nah, setelah selesai itu kita kembali ke bus. Nah, kalau tadi dan hotel kalau kita jalan dibuka, jangan terang, ya, dibuka semua. Nah, kemudian duduk di bus. Setelah duduk di bus, niatnya niat mengira. Saya bilang untuk memberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu dalam hati, ya, dalam hati dia irami karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian diucapkan labbaik Allahumma, ya. Setelah dia dalam hati, ya, labbaik Allahumma. Nah, setelah itu baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini perjalanan ini kurang lebih 6 jam. Ya, kurang lebih 6 jam. Perjalanan tapi jalan sangat mulus. Ya, kita sudah bisa saksikan, kita lihat itu padang-padang yang gunung yang tandus yang sekeliling kita saksikan. Ya, itu. Ya, kita sudah lihat ihram tadi. Saya katakan sudah hati-hati. Ya, hindari yang bisa menyebabkan ihram kita besar. Hati-hati di menggaruk kepala. Hati-hati di menggaruk di sana darah. Hati-hati tidak sampai misalnya ada binatang lewat misalnya kita bunuh, tidak boleh. Atau kita bunuh misalnya mampir, biasanya itu mampir di istilah rumah makan. Biasa ada pengkai kita terbang, tidak boleh kita lakukan hal-hal yang saya semua sampai itu nanti segera tahallul baru selesai. Ya. Jadi selama kita bersama ini yang berkuku, bunyi kuku, ya, mencukur segala macam punya sekali jangan sampai berkeluar darah, tidak boleh. Kita suci kita itu saja. Labbaik Allahumma labbaik, biar bisa sampai ke Masjidil Haram. Itu yang harus kita lakukan selama kita di perjalanan. Jadi hati-hati kita punya ihram. Selama kita menggunakan ihram ini, tidak boleh kita berhal-hal. Atau misalnya begitu kita lihat turun, bulu aja, rusak. Tidak boleh yang bisa menyinggung perasaan atau istirahat atau tidak boleh, berarti rusak ihram. Berarti kita harus niat kuat, niat kembali. Ya. Karena itu rukun itu adalah rukun umrah. Itu ihram, ya, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan yang keempat tahallul. Ini 4 rukun, ya, dan dilakukan secara berurutan. Tidak boleh bergantian. Sa'i itu baru tahallul, kemudian sa'i itu baru tawaf. Ya. Jadi ihram dulu, kemudian tawaf, kemudian sa'i, terakhir tahallul. Tahallul artinya mencukur rambut. Ya, itu 4 rukun yang harus kita laksanakan, yang kita kerjakan. Itu untuk umrah. Nah, bedanya dengan haji. Kalau haji itu rukunnya dia ada, wukuf di Arafahnya. Kemudian wajibnya dia ada melontar umrah, kemudian mabit di Musdalifah. Itulah bedanya wajib haji dan umrah. Nah, kemudian rukunnya yang beda adalah kalau haji ada wukuf di Arafah, sedangkan umrah tidak ada wukufnya. Jadi katanya kalau juga umrah sama haji tidak sama karena tidak ada wukufnya. Nah, itu yang membedakan. Ada juga orang, ada juga itu tidak mau hadir undangan, padahal dia hanya umrah, tidak dipasang nama situ haji. Ada itu. Wah, kita sudah kena suci katanya masuk di pasar hajinya, padahal hanya di umrah. Ada. Tidak usah saya sebut. Jadi tidak mau kalian bilang, saya tanya bapak yang suruh dari kena suci dia bisa hajinya. Saya bilang perasaan itu dia umrah. Nah, itu tidak mau pergi karena tidak ada namanya haji.
minuman-minuman yang berkafein, terutama minum kopi, tolong hindari dulu. Mulai sekarang jangan minum kopi yang manis-manis supaya kita tidak tertebe-tebe. Ya, ya. Tapi kalau sudah masuk misalnya di masjidil haram, berdoa niat, insya Allah tidak akan keluar kita punya boleh kecil. Oleh karena itu, mulai sekarang walaupun hanya itu namanya umrah, kita niat bersihkan hati kita, ya, luruskan hati kita, tetap kita apa namanya kalau ada kesalahan-kesalahan kita, karena kita mulai dengan suci, ya, kita mulai dengan suci, ya, kita mulai dengan suci dan kita harus betul-betul, ya, maaf kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, karena ini kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita berdoa semoga kita berangkat selamat, kembali selamat, karena apa yang kita tinggalkan di dunia ini di tanah air di tempat kita titip kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang jaga, ya Allah jagalah seluruh keluarga saya yang saya tinggalkan, anak istri saya, ya, atau anak yang berangkat, jagalah orang tua saya, jagalah seluruh rezeki yang telah memberikan kepada saya ya Allah selama saya melakukan perjalanan memberi panggilan untuk melakukan umrah ke tanah suci kita. Ini doa para jamaah ini ataupun saja mau umrah ya, sudah dijelaskan tempat ini tadi, ya, keutamaan dari Allah kepada orang yang melakukan umrah terakhir adalah mendapatkan ketenangan, ya, ketenangan di hatinya ketika dia kembali dari umrah, tapi selalu ketenangan. Itu kembali dari berarti nawaitunya ketika dia umrah masih memikirkan kemarin lalu saya sekian saya tinggalkan saya laku lagi saja jualan, itu berarti tidak ada nilai yang diperoleh dari umrah. Itu tadi nawaitunya ketika dia tinggalkan bukan karena untuk beribadah kepada Allah, bukan karena untuk mendapat rezeki atau berkah dari Allah SWT. Setelah kita nanti tanggal 10 Februari dan kita berdoa untuk jaga kesehatan ini karena fisik, karena kita kepada fisik kita jalan ke orang beribadah, jalan. Ya, kalau mau sopi saja, ya, kamu belanja kayak berkati di Mekah, kalau di Madinah mahal, ya, mahal, ya, sesuaikan. Nah, setelah selesai itu, baru ini tulisan saya, kita berangkat tanggal 10 Februari, niat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kutitip keluarga saya, kutitip rumah saya, kutitip misalnya jualan saya sebagainya. Silakan ya Allah jaga. Saya pergi beri panggilan itu, maka itu akan tenang. Tapi kalau pikir ada, waktu sebelum saya ke umrah ini lakuku 1 bulan, lakuku 1 minggu 2 juta. Tidak laku minggu ini, atau saya ini atau yang lain, tidak ada. Lebih dosa berapa bulan ini? Percuma buang-buang uang, tidak ada pahalanya. Jadi kalau ada jamaah, ya, masih kita punya harta, tetapi kita sebagai keluarga percuma. Sehingga kenapa banyak jamaah haji sudah pulang dari tanah suci begitu toh, pulang dari umrah berbulan-bulan tidak ada ketenangan. Kenapa? Itu tadi waktu berangkat niatnya mau karena Allah. Jadi kalau mau kita dapat yang betul-betul ketenangan, seperti saya katakan tadi, begitu ya keluar rumah, sholat sunat dulu 2 rakaat sebelum tinggalkan rumah. Ya Allah, kutitipkan semua apa yang saya miliki di sini, jagalah Allah. Jika kau menghendaki saya kembali bersamanya, insya Allah saya akan kembali selama-lamanya. Jika kau tidak menginginkan Allah, tidak mengizinkan saya bersama mereka, maka saya ikhlas saja. Maka tenang kita berada. Ya. Tapi kalau kau berada, pesawat saya jadi orang lain, percuma itu kau berada. Tidak ada pahala, tidak ada hikmah yang kita peroleh. Oleh karena itu saya katakan tadi, niat dengan Allah, semua yang kita miliki serahkan kepada Allah yang menjaga saja. Sekali saya kenal, semua yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu kita harus kembali
Sekarang adalah kita kembalikan sama-sama kita kutitipan ya Allah. Semua yang ada yang kumiliki, apa yang ada di sini, Allah yang ada. Saya kembali berangkat memenuhi panggilan Allah saya syukur karena Allah SWT. Berangkat, tenang perasaan, tenang beribadah, tidak ada Allah yang jaga. Ya, oke baiklah saja itu yang dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sigap, makanya kita lomba-lomba ini. Ya, jadi kalau di manasik haji itu sudah ada masing-masing bagi materi. Nah, jadi kita tidak ada karena ini saat jadi kita ambil langsung. Nah, itu. Kemudian kita ingat yang suka buang-buang air, ya, buang air kecil, hindari mulai saat ini hindari minum kopi, yang kafein, segala macam itu. Kemudian yang suka mencret-mencret, nah, seharusnya ini orang kesehatan yang menjelaskan, hindari itu yang bisnis sampai keberangkatan. Ya, jangan sampai kayak biasa jamaah tiba mau berangkat nih, mencret nih apa segala macam, hanya dia diberangkatkan. Nah, nanti mulai berikut jalan. Ya, nah, itu oleh karena ini masih, ya, jangan dalam yang hati-hati, jangan takbur begitu. Ya. Jadi kita jaga kesehatan. Jangan kemudian untuk menghindari dingin, jangan lupa dibawa itu yang kacamata. Kacamata gitu bawa. Kacamata ya. Kemudian masker, ya. Kemudian minyak angin, minyak kayu putih itu ya. Kemudian kaos kaki itu ibu biasa. Karena itu dingin sekali Masjidil Haram. Ya, dingin. Ya. Dingin itu bakar. Kemudian itu kenapa? Itu kalau kita keluar salat subuh di Masjid Nabawi, mau ke Masjid Nabawi itu kalau roti itu biasanya kayak tampar gitu panas matahari, panas itu, kadang bercampur pasir. Ya. Nah, jadi kalau kadang jadi pakai kacamata. Nah, nanti sudah tiba di anu baru terlepas keluar itu. Ya, aslinya itu panas itu di Madinah itu panas. Nah, kalau di Mekah itu masih ada dingin-dingin sedikit. Nah, maksudnya tidak terlalu panas lah dibanding Madinah aslinya memang. Oleh karena itu supaya kemudian memperbanyak minum air, ya, memperbanyak minum air supaya hidrasi kita tidak tidak terkontaminasi. Jelas bahwa hotel yang kita tempat itu biasa sudah siap minum air, ya. Jadi perbanyak minum air putih intinya. Karena nanti itu di pesawat itu kan itu ada pramugari nanti bawakan antara itu. Nah, biasa kayak orang macam-macam air putih mau saja ya. Jangan minum kopi miga atau tempat minum kopi, jangan dulu. Ya. Nah, kemudian supaya ketika misalnya biasa sering buang air, karena nanti kalau masuk di tawaf ini atau sholat di Masjidil Haram, sering buang air, ya. Berdoa begitu. Sebelum masuk di pintu Ka'bah, maksudnya di Masjidil Haram, berdoa memang, ya Allah, hindarkanlah, jauhkanlah dari semua apa yang bisa membatalkan, ya, sehingga saya tidak bisa bersujud kepadamu ya Allah. Amin. Jadi itu maksudnya jangan sampai tiba-tiba mau kentut, jadi mau buang air kecil. Dan alhamdulillah saya sudah pernah saya coba. Alhamdulillah. Jadi biar mau kentut itu tidak bisa, ya. Saya coba aku tes. Saya terpercaya waktu mau di sana. Saya coba tes, tidak bisa keluar. Pas saya selesai. Pas keluar itu luar biasa, bak buru dengan anak. Itu langsung kayak albar waspas, belepotan, tahammul. Nah itu, jadi itu berdoa. Nah, berdoa. Misalnya kita sudah begitu turun dari base terminal, jalan kaki, ya kurang lebih 1 kilo ya kayaknya jalan kakinya, 2 kilo kayaknya, ya kurang lebih 2 kilo lah. Ya. Jalan kaki, masuk di Masjidil Haram, belum masih berdoa begini. Kita bayi yang suka bawa ke sini. Karena ini kan tanah haram. Dia sudah masuk di hotel, sudah melihat tanah haram. Ya, sudah melihat tanah haram, pas berarti itu doa terterima. Berdoa kepada Allah, ya Allah, itu yang kata tadi. Ya Allah, jauhkanlah, hindarkanlah dari apa yang bisa membatalkan, yang bisa menghalangi saya untuk bersujud kepadamu di Baitullah ini. Amin. Jalan. Bismillah. Insya Allah tidak akan buang air, insya Allah.
yakin kepada Allah, karena ini memang sudah masuk di tanah haram. Jadi pokoknya jangan tidak bilang bahwa tanah haram itu di Masjidil Haram, tidak. Ya. Sudah hotel wilayah semua sampai di semua itu sudah tanah haram semua itu. 4 kilo sudah tanah haram. Iya, ada kecil. Ya, jadi jangan karena nanti nanti di dalam Mekah ini baru kain Masjidil Haram, tidak. Pokoknya sudah di base turun situ pas mana itu berdoa selama sudah nabi tanah haram berdoa. Ya. Bagi yang suka itu sedikit buang air ya. Dan alhamdulillah itu terbukti karena saya pernah rasakan. Saya coba begitu, ternyata betul. Ya. 4 kali saya sholat, ya sama begitu. Tidak mampu. Maksudnya dulu ini, kalau awal setelah sujud baru keluar. Nah, itu semua kembali ke kita. Jadi sekali lagi kita berangkat supaya kita mendapatkan 4 jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ya 4 jaminan tadi itu tadi. Kita tinggalkan rumah nanti pada tanggal 10, ya. Kita sunat dulu, baru doa itu. Semua serahkan Allah yang menjaga, apapun di belakang Anda itu serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini kita beri panggilannya. Nah, karena ketekunan kita, ketaatan kita, keyakinan kita, maka Allah itu balas setiap 4 tadi itu 4. Nah, ya, itu 4 tadi itu balasannya Allah. Karena kita memberi panggilannya, maka doa yang apapun dijawab oleh Allah Taala. Kemudian kapannya dikabulkan itu Allahnya berdoa berbohong, ya supaya dikabulkan oleh Allah Taala. Kesehatan, kemudian kalau pergi sholat, ya kita dekat naik motor, ya sehingga berjalan sedikit di sana kosong, ya sehingga dikatakan jamaah umrah itu dan adalah fisik, ya ibadah fisik, karena betul-betul orang suka fisiknya, ya baru bisa. Jangan beranggapan bahwa masih muda kan, jangan. Tanah suci ini yang kita kuliah. Ada saya sama berangkat di haji yang lalu itu ada pensiunan, sehat sekali berangkat. Pokoknya tiba di sana Tidak pernah beribadah di hotel, jadi haji hotel namanya. Tidak bisa. masih muda orangnya. Oh iya, itulah. Itu makanya jangan justru itu orang tua yang dari dalam pesawat. Nenek yang umur 92 tahun kayak ibunya, nenek hilang. Iya. Kuat itu tahu. Pas putaran ke-7 baru digendong sama cucunya ke belakang makam Ibrahim sholat. Kuat itu. Justru yang mudah-mudah. Madono ini. Makanya jangan takut di sana karena tanah suci. Jangan nih. Ya. Jangan kalau kita umur jangan. Tanah suci itu. Jadi jangan campur. Jangan kita takut. Jangan kita takut bahwa ya, masih muda jangan. Karena ini tanah suci. Jangan kita menodai. Oke? Saya kira cukup sekian. Semoga harapan saya kepada keluarga saya jamaah semua jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita sampaikan kepada keluarga kita juga supaya mau berumrah yang punya uang, tapi intinya panggilannya dibilang bahwa susah, anda susah karena tidak ada bacaan yang wajib ketika kita melaksanakan umrah ataupun sebagainya. Itu hanya beberapa tuntunan yang dilakukan oleh Nabi kita, walaupun tidak ada kewajiban. Tapi ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi kita dan para sahabat, itu yang harus kita ikuti. Terutama tadi, tawaf itu cuma 2 doanya. Ya. Kemudian ketika kita sa'i, itu tadi yang 4. Ya. Jadi itu. Jadi walaupun tebal bagaimana, itu hanya istilahnya ketika dibagikan buku, doa-doa, itu hanya melengkap saja. Tidak wajib kita ikuti. Yang itu tadi, yang perlu kita ikuti adalah itu yang tadi. Jika seandainya tidak ada kita baca, diam saja. Tetap sah kita punya tawaf. Tidak ada kita baca. Tapi apa yang bilang, apa yang kau inginkan itu dia bohong. Tidak ada minta-minta. Ya, jadi kan diam nih. Jadi apa namanya? Haji apa ya? Haji diam. Dia, karena diam tuh tidak ada minta baca. Itu saja. Jadi haji apa itu lakukan? Bawa dari mana itu? Berperan umroh diam. Ya itu. Pulang dari haji enggak ya? Haji diam. Karena diam tuh aja ya. Orang baca tidak ada baca. Jadi tidak ada kewajiban yang harus ini. Tidak ada. Ya. Tapi ada beberapa tuntunan yang dilakukan oleh Nabi, yang disunahkan Nabi, itu yang kita lakukan. Tawaf itu 2 kali yang dibaca. Ya ketika kita mau mulai start dari Hajar Aswad,
Itu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Terus. Kalau kita mau ganti-ganti juga tidak ada masalah. Nah, setelah sampai ke Rukun Yaman, kita ganti baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ya dalam surat Maryam ayat 47 sampai 49 situ hikmahnya itu faedahnya kita bertawaf itu kita membaca Rabbana atina itu dari Rukun Yaman sampai ke Hajar Aswad. Itu 70 malaikat yang aminkan doa kita. Ya. Jadi setelah Rukun Yaman berhenti kita punya takbir kita baca doa Rabbana atina itu 70 malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaminkan ya jamaah yang membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dari Rukun Yamani ke Rukun Hajar Aswad. Itu makanya hati-hati ya. Pelan-pelan membaca doa. Karena di situ malaikat Allah tugaskan 70 malaikat untuk mengaminkan doa kita yang melintas dari Rukun Yamani menuju ke Rukun Hajar Aswad. 70 malaikat yang mengaminkan. Kalau diaminkan berarti kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Malaikat yang mengaminkan. Sedangkan kita selama manusia saja 40 orang yang aminkan insya Allah diijabah. Apalagi malaikat yang diaminkan yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 malaikat. Ketika kita berdoa dari mulai Rukun Yamani sampai ke Rukun Hajar Aswad membaca Rabbana atina, maka 70 malaikat ini mengaminkan doa kita. Ya, itu jadi jangan main. Oleh karena itu makanya saya katakan tadi bahwa kita berangkat umrah, tinggalkan semua apa yang kita betul-betul niatkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan umrah kita. Sekian, sampai ketemu lagi. Harapan saya semua jaga kesehatan kita ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan kepada tetangga kita, kepada keluarga saudara-saudara kita mari saya memaafkan. Karena ini jangan nanti umum ke tanah suci, mau naik haji baru enggak. Sama saja kita pergi ke tanah suci. Hanya bedanya umrah. Ya, bedanya umrah dengan haji. Jangan kata nanti yang baru gini, jangan dong. Karena tanah suci. Tanah suci Masjidil Haram kita pergi, Madinah. Ya, bedanya dengan haji adalah hanya karena hukum di Arafah. Itulah bedanya. Tapi sama-sama kita ke tanah suci. Oleh karena itu, niat kita itu sucikan hati kita. Ya, pokoknya dosa-dosa kita, yang kesalahan orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalau dia sudah meninggal kita doakan kirimkan di Al-Fatihah. Kalau ada pernah misalnya kita sakiti, tiba-tiba sudah meninggal, ya di akhir doa kita sholat langsung ila arwah khususan misalnya Fatimah pada kita sakit di hatinya, ila arwah khususan Fatimah Al-Fatihah, baca Al-Fatihah kirim ke dia. Langsung terkaget dia di alam kubur, tiba-tiba tidak merasa kenapa ini? Oh ternyata saya dikirimkan bayar karena pernah dia sakit saya. Nah, itu ya. Jadi kalau ada orang yang pernah kita sakiti, ya setelah sholat kita kirimkan Al-Fatihah, ila arwah khususan sebut namanya. Ya, nah, itu. Nah, kemudian jangan lupa juga kita punya orang tua yang sudah meninggal, ya, supaya tenang di sana. Kakek kita apa semua supaya kita tenang. Ya, ila arwah khususan misalnya orang tua kami saya ini, ila arwah khususan kakek saya, ila arwah khususan nenek saya, saudara saya, kemudian terakhir. Ya, jadi semua itu tenang semua perasaan. Karena semua kita dikirimkan Al-Fatihah. Ya, itu terakhir ya, perbaiki niat kita karena ini kita menuju ke tanah suci. Ya. Kemudian sebelum kita tinggalkan rumah setelah sholat berdoa semua yang kita miliki di dunia ini tanah air ini titip kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menjaga karena kita penuhi panggilannya. Ya, melakukan umrah. Banyak orang punya banyak uang tapi tidak punya hidayah panggilan untuk berumrah. Banyak orang yang punya kemampuan tapi tidak punya hidayah untuk pergi ke tanah suci. Ya, mendaftar saja itu berarti sudah ada hidayah kepada Allah. Tinggal menunggu giliran. Nah, jadi sekian. Ya, lebih kurang menyebabkan kalau ada misalnya yang mau ditanya-tanyakan, telepon saja. Ya, jadi telepon saja. Ada telepon saya atau mau konsultasi, bisa catat nomor saya 082. Catat lagi nomorku. Ya, bisa. Bisa catat. Cepat yang mau ditanyakan. Nanti dikirimkan di grupnya. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi kita memberikan manasik juga ini memang banyak tidak sembarang juga. Jadi memang banyak haji punya gelar banyak, tapi tidak semua juga orang bisa memberikan manasik. Ya, harus punya sertifikat, lulus sertifikasi. Ya, jadi kenapa ini kawannya sembarang yang dipanggil untuk memberikan manasik?
Nah, banyak haji-haji senior. Lihat karena saya memiliki sertifikat, punya izin. Ya, punya izin ya. Jadi itu 10 hari itu dia namanya diikuti itu di asrama haji. Kalau dinyatakan lulus, nah itulah. Jadi orang manasik haji, orang berangkat asal haji itu tidak bisa saja sebar harus ada sertifikatnya. Nah, begitu pula makanya sekarang semua pemilik KBIH itu harus punya sertifikat. Nah, jadi kemarin saya ikut itu tahun 2000-an sama istri almarhum Adi Malawangan. Nah itu dia. Jadi sekarang itu sudah punya. Jadi siapa yang tidak punya sertifikat itu tidak diberikan wewenang, tidak diberikan izin oleh Kementerian Agama untuk melakukan bimbingan mahasiswa sebagainya. Ya, jadi harus punya sertifikat. Saya kira kemudian hal-hal lain yang ditanyakan bisa langsung. Karena ini sifatnya maraton satu kali ini, ya itu puasa. Seharusnya yang tugasnya ada yang membawa materi, ya saya ambil ya pesawat, menitipkan mikot, ya. Jadi kalau ditanya anak tak, cucu tak, gimana orang nikah, nenek, bisa nih Pak Ali, ya. Jadi itu masjid namanya Bir Ali, nama tempat kotanya Zulhulaifah. Nah, itu kalau orang yang dari Mekah. Nah kalau dari Madinah. Nah kalau dari langsung ke lembaga haji biasa dari Mekah itu dia lewat yang lam-lam namanya, itu tapi sudah pesawat ya. Nah, di mana misalnya itu sudah tiba di situ diumumkan, kita sudah melintas ke Yalam sekarang, ya lagi-lagi kita jalan dalam, dapat urap langsung lepas jalan dalamnya, ya, harus lepas jalan dalam, tidak boleh, ya. Nah, jadi itu ya, ini beberapa hal yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu, pasti kita lompat, tapi intinya semua teks ini, itu sudah intinya, ya, sudah intinya teks tidak yang lain. Karena intinya bahwa dalam hal ini tidak ada bacaan wajib. Misalnya sholat harus baca Fatihah, itu wajib. Gitu ya. Nah, misalnya yang penting rukunya tadi kita laksanakan. Kalau misalnya harus ini ya. Itu rukunya tadi, tawaf sekian, kita tidak membaca juga apa-apa ya, itu juga ya. Nah, itu. Tapi ingat, rukun yamani, melintas rukun yamani, baca doa, oke, sampai rukun hajar aswad itu malaikat aminkan. 70 malaikat mengaminkan doa. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.